Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Coach Denny. Saya sekarang akan menyampaikan tentang ilmu atau informasi yang saya alami, yang saya tahu tentang hubungan kinerja pemerintah daerah. Di pemerintahan daerah itu ada yang namanya kepala daerah, ada yang namanya kepala perangkat daerah, ada yang namanya masyarakat. Ya, kita akan membahas tentang kepala daerah. Saya akan menyampaikan tentang hubungan kinerja pembangunan daerah. Mungkin teman-teman sudah paham, tapi saya hanya mengingatkan kembali bahwa di daerah ada yang namanya kepala daerah, ada yang namanya kepala perangkat daerah, dan tentunya ada masyarakat. Ya, semuanya harus dikolaborasikan. Oke? Sekarang saya akan membahas tentang kepala daerah. Kepala daerah di masing-masing daerah, kalau di provinsi namanya gubernur, di kota namanya wali kota, di kabupaten namanya bupati. Oke, mereka punya visi masing-masing. Visi itu diturunkan jadi beberapa turunan. Setelah visi tentunya ada misi. Misi itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai visi kepala daerah yang sudah dijanjikan pada saat kampanye itu. Misi itu langkah-langkahnya. Kemudian di breakdown ke bawah ada tujuannya. Tujuan itu adalah target yang harus dicapai tapi masih abstrak. Ya, misalnya tujuannya adalah meningkatkan nilai kelulusan anak-anak didik tingkat SMA. Itu tujuannya. Ya. Kemudian turunannya ada sasarannya. Sasarannya lebih mendalam, lebih jelas. Sasarannya adalah meningkatkan peningkatan nilai hasil pembelajaran dari SMA di SMA mana, di daerah mana, kecamatan mana, atau SMA apa. Oke. Kemudian ada program pembangunan daerah. Ya, program pembangunan daerah yang tadi, ya, yang ada RPJMD, ada RPJMD, ada RKPD. Ya, RPJMD 5 tahun, RKPD 1 tahun, ya kan? Dan program-program yang ada di program pembangunan daerah itu tentunya program-program yang prioritas, yang benar-benar paling penting di antara yang lain. Walaupun ada banyak hal yang merasa masing-masing prioritas, tapi tetap yang dicari adalah yang prioritas. Priority among priorities. Kemudian di breakdown lagi ke bawahnya ada program perangkat daerah. Dan dokumen tersebut semuanya ada di RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi isi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah perencanaan pembangunan selama 5 tahun yang terinci sampai program, visi, misi, tujuan, sasaran, dan program. Kemudian kita sekarang bahas tentang kepala perangkat daerah. Kepala perangkat daerah yang mungkin rekan-rekan paham tentang kepala dinas, ya, kepala badan, itu kepala perangkat daerah, atau sering juga yang dengar kepala SKPD. Di sana tentunya apa yang dokumen yang sudah ada di RPJMD dibawa kembali, namanya di cascading, diturunkan. Kemudian di situ ambil program prioritasnya sesuai masing-masing perangkat daerah, tugas fungsinya. Kemudian di breakdown menjadi kegiatan prioritas, di breakdown lagi jadi sub kegiatan. Dan kepala perangkat daerah ini melakukan namanya Renstra, perencanaan strategis perangkat daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau mewujudkan visi misi kepala daerah sesuai dengan tusi masing-masingnya. Itu tujuan dan sasarannya. Sedangkan program pembangunan berisi program-program prioritas terpilih yang menjadi top priority untuk mewujudkan visi misi kepala daerah yang ada di RPJMD.
Artinya semua yang dilakukan itu berdasarkan janji-janji politik kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan itu semua dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif, efisien, cepat, dan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Untuk sementara itu yang saya akan sampaikan tentang hubungan pimpinan perangkat daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.